Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, dapat mengetahui penggolongan lemak dan struktur molekulnya. Yang kedua adalah dapat mengetahui sifat-sifat lemak. Yang ketiga adalah dapat mengetahui dan melakukan uji sifat-sifat reaksi kimia lemak. Nah, seperti yang kita ketahui, lemak di dalam tubuh adalah berfungsi sebagai sumber energi. Nah, pada praktikum pada kali ini kita akan menggunakan lemak, yaitu berupa minyak kelapa. Nah, minyak kelapa sendiri merupakan larutan nonpolar. Larutan nonpolar adalah larutan yang tidak dapat larut ke dalam polar, tapi dapat larut pada pelarut nonpolar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Baiklah, pada percobaan kali ini alat dan bahan yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Kita mulai dari alatnya. Yang pertama pipet tetes, yang kedua tabung reaksi dan rak tabung reaksi, yang ketiga adalah gelas ukur dan spatula. Selanjutnya untuk bahan yang kita gunakan adalah aquades, alkohol, bensin, kloroform, ether, dan minyak kelapa, serta natrium karbonat. Pada praktikum yang pertama, kita menggunakan aquades. Masukkan aquades sebanyak 2 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita letakkan di rak tabung reaksi. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Untuk alkohol, bensin, kloroform, ether, kita masukkan sebanyak 2 ml ke masing-masing tabung reaksi. Serta natrium karbonat dimasukkan sebanyak 1 spatula ke dalam tabung reaksi. Baiklah, setelah kita masukkan di masing-masing tabung reaksi, aquades sebanyak 2 ml, bensin sebanyak 2 ml, alkohol sebanyak 2 ml, kloroform sebanyak 2 ml, ether sebanyak 2 ml, dan natrium karbonat sebanyak 1 spatula. Selanjutnya kita isi dengan minyak kelapa di masing-masing tabung reaksi sebanyak 2 ml. Nah, setelah masing-masing tabung reaksi kita isi dengan minyak sebanyak 2 ml, dapat kita lihat campuran yang terbentuk. Nah, di sini terbentuk 2 campuran. Yang pertama adalah campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, selanjutnya dari masing-masing tabung reaksi ini kita aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, setelah kita aduk dan kita diamkan beberapa saat, selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Nah, pada campuran air dan minyak, kita dapat melihat bahwa terbentuk campuran yang heterogen atau campuran yang tidak dapat menyatu. Terlihat bidang batas antara minyak dan air yang terlihat terpisah. Nah, ini dikarenakan karena minyak merupakan senyawa nonpolar, sedangkan air adalah senyawa polar. Nah, senyawa nonpolar tidak dapat larut ke dalam senyawa polar. Dapat kita simpulkan bahwa air adalah senyawa polar. Selanjutnya, bensin dengan minyak. Dapat kita lihat tidak ada perbedaan, atau kita bisa lihat kok
bisa kita lihat bahwa ini adalah campuran yang homogen dan tidak terlihat bidang batas yang memisahkan antara bensin dan minyak. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bensin merupakan larutan atau senyawa nonpolar karena dia dapat menyatu dengan senyawa nonpolar minyak. Selanjutnya adalah alkohol. Nah, alkohol sama seperti Aquades tadi, namun posisinya di atas dan dia juga tidak dapat menyatu dengan minyak. Dapat kita simpulkan bahwa alkohol merupakan pelarut polar atau larutan yang polar dan dia tidak dapat menyatu dengan pelarut minyak yang nonpolar. Selanjutnya adalah kloroform. Kloroform dapat kita lihat menyatu dengan minyak kelapa dan dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kloroform adalah senyawa nonpolar. Selanjutnya adalah ether. Ether kita lihat membentuk larutan yang homogen dan tidak ada perbedaan atau membentuk bidang batas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ether termasuk larutan nonpolar. Selanjutnya adalah natrium karbonat. Natrium karbonat dapat kita lihat masih mengendap di bawah walaupun telah kita aduk dan tidak dapat tercampur dengan minyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa natrium karbonat merupakan senyawa polar karena tidak dapat larut dalam senyawa nonpolar. Baiklah, sekian praktikum kita pada hari ini. Jika adik-adik sekalian ada yang ragu atau kurang jelas, mohon ditanyakan di kontak di description box. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.